kayaknya zaman sekarang mungkin udah ada kayak gitu di Mhm. zaman kita ya, cowok Mhm. bingung dan cewek bingung. Mhm. Cuma sekarang tuh orang lebih banyak ruang untuk membahas hal tersebut. Tapi kalau dalam ruang yang lebih kecil lagi, dalam ruang keluarga, pengasuhan gitu, apakah itu seberdampak itu yang akhirnya membuat si cowok ini bingung aja gitu? To be open, itu bisa banget kita disagree but we are open to each other. Mhm. Jadi nggak harus kita setuju sama Mmm. pemikiran anak kita atau anak kita nggak harus setuju sama kita, tapi kita Mmm. open aja ada perbedaan itu. Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, welcome to I Could Relate. Thank you udah nonton, udah subscribe juga akunnya. Dan kali ini itu udah kedatangan teman lama yang satu profesi juga, tapi dia sudah merambah ke dunia pendidikan, punya sekolah, dan baru punya newborn baby lagi. Kita sambut Saskia. Hello. Hello, thank you for coming. Thank you. Udah lama ya, benar. Udah lama banget. How's life? Life's been been pretty busy, pretty exciting, sama pretty tiring. Yang penting semuanya pretty. Semuanya pretty dulu, iya benar. Oke, ini kan kita ngelihat kalau dari sosial media ya, banyak banget standar baru gitu kan, yang orang merasa dari sisi perempuan, cowok tuh harus begini-begini, dari sisi cowok juga cewek tuh harus begini-begini gitu kan. Tapi gue mau fokus nih gitu, karena lo juga punya anak cowok kan. 2 lagi ya. Nah, gitu. Jadi si fenomena si cowok bingung ini gitu. Menurut lo sendiri tuh gimana? Cowok bingung tuh gimana tuh cowok bingung? Aku jadi bingung sama cowok bingung. Cowok bingung. Ya dibilang yang nggak bisa make action, nggak bisa apa ya, mengerucutkan relasinya tuh mau dibawa kemana, bikin cewek ngerasa bingung dengan arahnya, kadang hadir, kadang tidak hadir. Terus kalau ditanya, jadi kita tuh apa? Bingung gelagapan, kayak gitu-gitulah. Oh, yang tidak bisa memberikan decision gitu, ini mau ngapain gitu atau memutuskan Bener. sesuatu. Nggak bisa nge-lead relationship-nya Nge-lead, juga gitu. oke. Cowok bingung ya? Karena aku pikir mungkin yang bingung tuh bukan cuma cowok ya, tapi kayaknya juga banyak cewek bingung gak sih, Femi Banyak, gitu. ya. Namun aku melihatnya, aku setuju sih sama kamu, kayak aku lihat lately banyak konten-konten yang memang kayak mengkotakkan gitu ya. Kayak misalnya ada standar keharusan laki-laki tuh kayak gimana. Cowok bingung aku, ya sih aku sempet kayak, oh ini ternyata kayak kalau bahasa sekarang tuh apa ya, bahasa kita kan dulu HTS-an ya, bahasa sekarang tuh apa ya? Situationship. Situationship, iya gitu. Nggak mau memutuskan sesuatu. Terus juga I was also intrigued with provider mindset. Itu kayak gimana gitu cowok ya. Kalau menurut aku mungkin kayaknya zaman sekarang mungkin udah ada kayak gitu di zaman kita ya, cowok bingung dan cewek bingung. Cuma sekarang tuh orang lebih banyak ruang untuk membahas hal tersebut. Dan orang-orang juga udah lebih aware dan lebih berani speak up aja sih sama perbedaan cara berpikir ini gitu. Dan mungkin sedikit banyak ya pastilah ya, apapun yang terjadi saat ini itu juga ada porsi dari entah gimana anak ini atau orang ini dibesarkan, termasuk orang tuanya sendiri juga sih menurutku ya. Karena kan itu cowok bingung tuh nggak cuman tiba-tiba dia jadi bingung kan, pasti ada asal usulnya kenapa sih dia bingung jadi cowok gitu, nggak bisa decide sesuatu gitu. Jadi kayak fenomena besar banget walau namanya kayak cuman cowok bingung gitu. Ya benar, apakah itu karena ada feminine, masculine energy, atau sebenarnya cuman mengerucut ya itu karena pola asuhnya aja sih gitu. Menurut aku banyak sih ya, kayak hampir dalam situasi orang jadi sesuatu, menurutku nggak bisa itu cuma dari satu faktor gitu. Kayaknya multifaktor termasuk bergeseran culture juga kan. Apa yang kita lihat sebagai maskulin, apa yang kita lihat sebagai feminin, bagaimana dunia merespon juga gitu. Dan parentingnya juga, dan bagaimana orang makin kesini kesadarannya sama satu fenomena tuh seperti apa dan pemaknaan dia gitu. Terutama kayaknya generasi muda menurut aku very very aware. Aku nggak janji aware, tapi mereka jadi bingung. Tapi mereka kayak lebih ilmu dan informasi yang mereka dapetin tuh banyak. Istilahnya banyak,
dan mereka lagi banyak ruang berpendapat juga gitu. Mhm. Sehingga dan lagi cari jati diri juga kan. Jadi I don't know apakah ini jadi fase atau ini lini akhir ketika kita ngomongin cowok bingung gitu. Jadi kayak ada beberapa faktor sih, parenting ada, mungkin perception-nya ada, kemudian konteks sehari-harinya ada, culture-nya juga ada menurutku ya. Nah, kalau kita bahas dulu nih dari sisi culture. Mhm. Menurut lo apa yang berkontribusi sangat besar di negara yang katanya patriarki, Mhm. tapi justru menghadirkan fenomena cowok bingung? Ini menarik ya, karena tadi pas kamu ngomong culture, aku tuh juga jadi bertanya, masihkah kita sebetulnya punya culture gitu sebagai rakyat Indonesia ya maksud aku. Lebih ke arah gini sih, karena kan informasi itu sekarang banyak bisa didapatkan dari manapun gitu ya. Iya. Influence-nya kalau dulu mungkin hanya dari rumah, sekolah, mungkin tetangga, kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekarang kayaknya presentase anak atau orang bisa terpapar culture lain yang mungkin beda secara basic values sama kita biasanya gitu, itu juga proporsinya besar banget gitu. Makanya jadi ada ini kan, kayak misalnya perdebatan harusnya cowok tuh kalau lagi pergi yang bayar siapa sih gitu. Atau misalnya provider mindset tuh perlu atau enggak sih, apa malah membebani laki-laki sebagai being gitu. Atau mungkin juga hal-hal lain yang kita anggap dulu kayaknya ketimuran, tapi ini ketimuran apa kebaratan apa sekarang dua-duanya kayak gini gitu. Jadi kurasa mungkin di kota-kota besar juga, enggak juga sih, kayaknya mungkin yang karena terpapar informasi itu udah sangat banyak, bisa jadi juga pergeseran culture tuh terjadi gitu. Kalau kita ngomongin tentang pemahaman culture ya, tadi kita ngomonginnya di bagian itu kan gitu, dan kok patriarki tapi bingung, gak bisa ngelit, gak bisa decide gitu ya. Mungkin juga ada banyaknya jangan-jangan beberapa orang ngerasa, ya kan yang ngelit atau yang misalnya menentukan sesuatu gak harus aku aja. Kalau bisakah kita berdua sama-sama dalam relationship kebingungan ini dan kita bersepakat dalam kebingungan ini, bisa juga kan gitu. Iya. Tapi makin banyak orang-orang yang nge-share beneran isi chat, Betul sih. screenshotan itu tuh dipublikasikan gitu. Nggak tahu ya intensinya apakah emang mencari validasi atau intensinya mencari informasi gitu. Yang akhirnya membuat siapapun yang berkomentar jadi kelihatan kan punya pendapatnya masing-masing tuh. Kalau menurut gue ya, Yes, betul. kalau gue melakukan hal itu justru bikin gue jadi makin bingung lagi. Karena jadi makin banyak suara. Nah, di fenomena si kebingungan ini yang terjadi, kenapa justru mereka semakin melakukan hal itu? Apakah bukannya membuat mereka jadi, ya itu kalau gue kan akan jadi makin bingung malah. Makin banyak suara kan makin bingung. Paradoks sih kan memang ya sebenarnya gitu, semakin banyak hal yang kita baca, semakin banyak hal yang kita terima inputnya, kita jadi bingung kan mengambil decision yang mana atau pandangan yang mana gitu. Apalagi mereka masih pada muda gitu ya. Kalau fenomena cowok bingung ini kan sebenarnya kebanyakan di teman-teman kita yang lebih, enggak juga sih, ada juga yang kayak cewek-cewek atau bukan cewek lah, cowok-cowok di generasi sebelum kita bingung sama generasi kita, itu juga ada kan, dan di atasnya. Kurasa sih sebenarnya mereka bingung ya, tapi kalau kita ngeliat kan itu kan polaritas banget ya si komennya gitu. Yang satu belain apa banget, yang satu apa banget gitu. Jadi aku ngeliat hampir semua isu yang berkaitan dengan percintaan, baik di level pacaran, apa tadi namanya situationship, atau bahkan suami istri, itu tuh polarized banget gitu. Dan kuliah cukup kuat, yang kuat banget berpendapat di dua polar opposite ini. Misalnya aku tuh pernah juga iseng aja sebenarnya bikin konten, jadi tuh ada orang di threads gitulah, dia cerita tentang, aku lupa ya yang bikin gregetan ibu-ibu tuh apa sih gitu, or something like that gitu. Terus aku jawab nanya mulu gitu kan ya, terus kebetulan si jawaban itu tuh di-reply dengan banyak orang gitu. Aku kan sebetulnya jarang ya Semi kayak uploadin atau kayak misalnya menceritakan yang temanya tuh relationship banget gitu. I was just ini fun aja, terus aku upload dari kacamata aku ngelihat si postingan ini sebagai fun post gitu. Kayak ya memang aku melihat ya pasanganku bedanya sama aku nih kurang dan lebihnya di mana. Di situ ternyata itu rame dan itu polar opposite banget. Aku baru sekali ngepost orang tuh banyak juga ya yang marah gitu. Karena
ada waktu itu I learn about weaponized incompetence gitu. Jadi Oke. kayak ya karena kan premisnya di dalam postingan itu Mhm. si cowok ini kalau di karir itu tuh bener-bener ngerti dia harus ngapain gitu. Mhm. Giliran di rumah dia lupa terus gitu. Mmm. Nah terus ada pembahasan sebagian merasa itu lucu banget, sebagian kayak oh aku juga, oh iya Mbak apa segala macam, Mhm. bahkan bapak-bapak juga. Ya karena kita memang butuh pegangan ibu-ibu yang romantis-romantis gitu juga ada. Iya. Tapi also ada polar opposite, jangan dibiarin. Nanti makin kayak gitu makin dia merasa inkompetensi itu nggak apa-apa gitu. Jadi aku Mmm. ngelihat oh serius banget issues ini gitu, dan Mhm. mungkin at some points memang bener ya bisa jadi Mhm. kayak gitu juga gitu. Mhm. Tapi padahal mungkin pemaknaan kita di rumah, aku di rumah Iya. dengan pasanganku sebenarnya nggak sampai seserius ini nih kalau di Mhm. kita gitu. Iya. Jadi memang kurasa karena kita diberi ruang untuk beropini dalam Mmm. bentuk yang pendek, entah Mhm. dalam tulisan atau entah dalam video, dan seperti biasa ya tulisan, video, atau informasi Mhm. atau apapun tuh kan triggering atau tidak Iya. tergantung value kita Mhm. masing-masing. Mhm. Once kita triggered atau once kita nggak triggered, komentar atau responnya pun akan berbeda. Kurasa gitu sih ya. Oke. Itu Mhm. fenomena yang terjadi yang lo lihat gitu ya. Iya. Nah kalau kita melihat dari kacamata pengasuhan Mmm. gitu, ini kan udah lebih kecil lagi nih Yes. apa yang terjadi. Kalau tadi kan konteks sosialnya bisa terbentuk polarisasi seperti itu gitu kan. Yang lo bilang dari kacamata lo bahwa apa nih budayanya udah nggak ada lagi, yang ada budaya threads mungkin sekarang ya. Bener juga lagi. Yang akhirnya terbentuk si polaritas ini gitu. Mhm. Tapi kalau dalam ruang yang lebih kecil lagi, dalam ruang keluarga, pengasuhan gitu, apakah itu seberdampak itu yang akhirnya membuat si cowok ini bingung aja gitu untuk melakukan suatu keputusan, untuk mempertimbangkan banyak aspek dalam relasi yang harusnya kalau kita berkaca sama apa ya, traditional relationship Mhm. harusnya ada tahapan berikutnya. Kalau sekarang kayak nggak ada, pokoknya mau gini aja terus gitu, cowok-cowok rata-rata kayak gitu. Jadi nggak mau naik ke step berikutnya gitu ya. Mhm. Aku rasa sedikit banyak berpengaruh juga sih. Mmm. Bisa presentasinya aku nggak tahu gitu, Mhm. tapi it's a very interesting question karena sebenarnya kalau ngelihat riset itu tuh nggak ada yang sangat signifikan banget atau nggak Mmm. signifikan Mhm. banget antara pertumbuhan misalnya laki-laki atau perempuan dari kecil Mmm. sampai besar. Tapi of course pengasuhan tuh does matter. Menurutku cukup sama, tapi kalau di sini mungkin balik lagi ya kayaknya penanaman value yang orang tua Mhm. mau ke anaknya bertumbuh seperti apa, Mhm. itu tuh menurutku memegang peranan cukup besar Mhm. untuk men-set anak itu punya value kayak apa. Mmm. Which kita ingin anak punya value tertentu itu Mhm. juga karena di sebelumnya kita punya pengalaman yang Mhm. membuat kita memilihkan that value ini yang kayaknya harus diterusin. Let's say Mmm. kalau dalam cowok bingung. Aku termasuk orang yang sangat triggered kalau ngelihat orang entah perempuan entah laki-laki Mhm. bingung. Bingung dalam arti Oke. kan gini, kayak misalnya nggak mau ngapa-ngapain di pekerjaan kayak karena dia nunggu bola. Nggak Nanti ada kalau inisiatif. betul. Oke. Soalnya nanti kalau misalkan ini takut salah, takut ini, Mhm. takut itu. Kayaknya banyak excuses gitu Mhm. misalnya. Atau misalnya kayak nggak mau deh gue yang mutusin, nanti kalau ada apa-apa jadi gue yang salah gitu. Yang Mhm. kayak di aku tuh hal-hal kayak gitu Mhm. memantik aku ngerasa kan kita ngeliatnya nggak ada inisiatif, terus misalnya nggak mandiri gitu ya, Mhm. dependen banget gitu. Di aku tuh mungkin value yang paling tercolek buat aku ketika aku ngelihat orang kayak gitu Mhm. gitu, adalah lu membebani orang banget sih gitu, kayak ngerepotin Mmm. orang gitu. Tapi Mhm. that probably aku triggered sama hal itu karena aku tuh punya value aku nggak mau jadi burden orang. Oke. Ya which itu mungkin datang dari masa lalu aku juga, Mhm. proses pengasuhanku juga. Yang mungkin orang tuaku selalu bilang, "Kamu harus berguna bagi orang banyak." It was a very good, ini kan maksudnya, value gitu. Kamu harus berdampak, kamu harus ini, Mmm. kamu harus itu. Tapi ternyata mungkin menyisakan sedikit, bahasanya apa ya, trauma atau luka, sesuatu Mmm. yang baik pun Mhm. untuk aku punya value, gue gak suka banget deh lihat orang bingung gitu. Jadi Mhm. sehingga gak suka banget lihat orang membebani orang lain, sehingga aku Mhm. gak mau anakku tumbuh menjadi bingung. Mhm. Nah Mhm. dari situ aku baru bisa menentukan kayak kira-kira supaya dia gak tumbuh jadi kayak gitu, aku mesti dengan sadar tuh Mhm. ngapain ya? Mhm. Itu pun belum tentu gak sih? Karena ada tambahan tadi ya, Mmm. apa yang kita kasih dengan dia bertumbuh, Mhm. bisa jadi ada value berbeda yang nanti akhirnya dia ambil. Bisa Mmm. jadi orang di luar sana ada yang merasa kebingungan itu it's fine aja.
Iya gak sih? Tapi ada juga yang gak suka gitu, gak mau gitu. Jadi lebih ke kurasa kita mau mendesain di mana nih. Kalau aku secara misalnya I'm a Muslim gitu ya, aku pingin dia jadi imam, aku pingin dia melit juga, aku pingin dia memprovide juga, tapi kita ngomongin bukan sekedar finansial gitu, kita ngomongin containing emosinya juga, kasih sayang dan segala hal lain yang menurutku sangat lebih penting juga other than kita ngomongin yang teknis gitu. Oke, jadi kalau cowok yang provide itu sebenarnya yang seperti apa? Supaya dia tidak dianggap dia adalah cowok bingung. Susah banget nih ya, karena cowok bingung ini kan again kita balik lagi ya ngelihat sebenarnya yang menarik tuh kenapa cewek ini atau cowok ini merasa masing-masing bingung kan. Tapi kita bahas di lain waktu. Cuman kalau buat aku pribadi, aku senang banget sih diajak ngomong ini karena aku udah bilang sama Semi, kita ngomongnya santai kan ya gitu. Iya Jadi ya, kayak santai aja. provide itu buat aku adalah gimana kita bisa aware, kita tahu perasaan kita dan perasaan orang lain, kemudian kita open sama situasi yang terjadi, entah dari sisi kita sendiri dan orang lain juga, dan kita try atau mau coba sesuatu terus gitu. Karena menurutku dengan kita sadar, dengan kita terbuka, dengan kita mencoba, itu standar yang lebih bisa kita capai dalam kontrol kita ketimbang kita pingin anak cowok yang bisa mengambil decision selalu bagus. Kita pingin punya anak cowok yang kayak bisa provide A, B, C, D gitu. In terms of provide mungkin layoutnya kayak aku aware dulu aku pingin anakku sebagai anak laki-laki, dia aware perasaan dia sama value dia tuh apa. Mana yang bagus tentang dia, mana yang menurut dia perlu di-improve, mana yang gak apa-apa. Itu pun yang aku ingin dia latihan aware orang lain juga seperti apa. Yang nomor 2 opennya gitu. Misalnya kita ngomong ini harus jadi breadwinner banget atau enggak. Atau ada kan posisi juga yang kitanya udah provide nih, laki-laki udah provide, tapi ceweknya perempuannya atau calon istrinya atau istrinya punya penghasilan lebih banyak gitu. Apakah Seperti Taylor Swift yang sangat jomplang. bener, apakah itu terus membuat laki-laki ini tidak menjadi provider gitu kan. Di situ kan pertanyaannya gitu. Dan ya open sama bahwa si provider ini mungkin tidak hanya dibatasi dengan berapa jumlah uang yang kamu punya gitu. Atau apa yang bisa aku provide lagi. Dia berpikir dari sisi perempuan ini juga, karena kan selalu tuh kalau provide tuh kayaknya asosiasinya sama uang ya Sam gitu. Padahal as we grow more mature, lebih tua, ada banyak banget yang pengen di-provide gitu loh. Kalau sebagai perempuan aku rasa pengen kasih sayang, pengen dimengerti, hal-hal yang di luar masalah teknis dan uang aja gitu. Dan terakhir tuh try dari kita open, maksudnya perempuan atau misalnya maksudnya pasangan kita, hal provide ini apa, ya mencoba aja mendekati kira-kira yang kita bisa coba apa nih supaya semuanya di rumah merasa nyaman. Jadi in short, lebih provider itu gak cuma tentang teknis tapi juga tentang awareness kita terhadap dalam hubungan antar dua manusia gitu ya, atau hubungan romantis tuh kebutuhannya apa-apa aja sih di dua orang itu, gitu sih kalau buat aku I ya. see. Mungkin kalau di angkatan kita tuh banyak istilah yang dipakai as a trophy wife gitu kan. Oh iya benar. Tapi sekarang kan dengan fenomena yang terjadi, sosial politik, Gen Z itu kan udah gak bisa mereka klaim dirinya yang perempuan sebagai trophy wife. Mungkin tetap ada, tapi porsinya makin kecil. Karena ya tadi fenomena kehidupan untuk mereka berjuang, untuk buat dirinya mereka sendiri aja tuh udah mungkin susah gitu ya. Atau tantangannya lebih banyak lagi. Apalagi orang-orang yang mereka dengan kapasitas ekonominya lebih bagus, mereka akan lebih eksklusif lagi kan. Jadi kesempatan si trophy wife untuk ketemu sama siapa nih si provider yang diharap-harapkan gitu kan, itu semakin terbatas. Nah menariknya kalau yang gue lihat researchnya tuh di Amerika, di Indonesia belum ada. Dari tahun 80 sampai sekarang si proportional trophy wife itu semakin mengecil. Laki-laki di US semakin mencari perempuan yang setara sama mereka. Jadi kalau gak setara, mereka juga malas. Karena ternyata dari hasil angka perceraian apapun itu dalam hubungan relationshipnya, si cowok-cowok ini merasa kalau terlalu jomplang kapasitas apapun ya, baik
dari intelektual atau duit gitu, atau ya backgroundnya mereka juga, itu justru terjadi gap untuk konflik lebih besar lagi. Jadi si cowok-cowoknya ngerasa justru banyak tuntutan dari para perempuan yang disebut sebagai trophy wife itu. Sementara di sini nih masih ribut, dia cowok bingung. Kenapa lo nggak berpikir bahwa jangan-jangan lo yang banyak nuntut, lo tidak menikmati lagi relationshipnya, sehingga ya udah gitu emang nggak ketemu aja gitu. Ada sesuatu hal yang lo mengejar, lo melihat diri lo tuh atau perjalanan relationship itu sebagai achievement gitu. Dan hal yang menarik yang lo bilang, kenapa gak kita bahas cowok bingung dan cewek bingung gitu ya. Semuanya bingung. Yang gak bingung cuma udah di sana ya. Ya, mungkin cuman Allah yang tidak bingung Iya, gitu. benar Dan kan? melihat mereka dengan lucu, Kenapa pada ketawa-tawa. bingung gitu. Ya kan gitu. Jadi ya hopefully kita punya datanya ya. Sebenarnya si fenomena trophy wife ini beneran berefek sampai ke Indonesia, berkurang atau tidak gitu. Mungkin BPS mau Tapi survei. sebenarnya yang menarik tuh gini, gara-gara kamu ngomong trophy wife itu ya, aku juga jadi kayak, wih bener juga ya gitu. Sampai aku lupa ada fenomena itu gitu, bahwa kayak misalnya kalau aku inget trophy wife tuh kan kayak misalnya bangun tidur ke turis pilates, minum matcha. Jadi kayak ada, maksudnya tuh kayak ada pop standar tuh kayak apa gitu ya yang Iya. menyebabkan. Dan menarik ya Sam, aku tuh juga suka ngelihat teman-teman tuh sekarang memang ada populasi yang mereka memang bikin konten gitu akan betapa mereka bersyukur sama hidup mereka gitu. Mungkin nggak necessarily mereka bilang aku trophy wife gitu, tapi kayak teman-teman yang komen tuh ngerasanya tuh kayak gitu. Terus sama extent juga menarik melihat kayak orang-orang atau generasi muda atau mungkin kita juga gitu punya cita-cita yang kayak ya maunya tuh di-provide semua gitu. Padahal kayak ya bener juga, cuma bener kayak maksudnya juga udah mulai muncul populasi banyak yang ya aku lebih memilih untuk jadi stay at home dad gitu misalnya, nge-provide-nya dalam hal lain lagi. Jadi aku tuh juga suka ini sih, karena lebih ke arah kayaknya exposure media. Kalau dulu kan lebih yang kayak lebih ngebentuk kita ngelihat standar beauty itu kayak gimana Iya. gitu. But now media dipakai buat menciptakan standar manusia achievement tadi itu tuh ada di mana. So when I become a trophy wife itu tuh prestasinya harus di situ. Makanya muncullah si standar-standar itu yang padahal aku setuju tuh masalah setara itu kan ukurannya buat tiap orang beda-beda. Iya Banget. kan? Belum tentu gitu kayak maksudnya setara, aku paham banget misalnya apakah mau ngomongin kayak sama pendidikan yang sama, pendidikan tapi tidak mereflekkan orang tuh kayak gimana gitu as a personality. Lebih ke arah kayaknya zaman sekarang tuh banyak banget standar. Aku tuh jalan ke sini dengan pikir, iya ya kita tuh kalau ngebesarin anak, ngebesarin apapun itu kayak kita pinginnya tuh hal yang bagus-bagus. Aku pingin dia multimilioner gitu misalnya. Aku pingin di samping dia kaya banget, dia juga cinta banget sama aku. Apa namanya, semuanya buat aku gitu. Jadi ada standar yang gede-gede banget yang standar itu tuh tidak bisa kita maintain seumur hidup gak sih? Karena hidup tuh kan ups and down ya gitu. Jadi kayak kenapa ya kita gak pernah belajar untuk punya standar yang kita tuh bisa sedikit kontrol gitu. Sisanya kan memang harus surrender ya, itu terjadi apa. Jadilah itu kayaknya hal-hal gitu lebih memantik orang-orang ya, kayak pengen bangun tidurku, pilates dan segala macam karena standarnya terlalu ngawang kan. Ketika kamu turunin, mereka sehari-hari mencari orang yang bisa memprovide mereka pilates dan yang lain, apakah itu sudah cukup juga kita nggak tahu. Karena kita akan selalu ngerasa kurang nggak sih? Bisa, tapi menarik sih. Standar apa yang sebetulnya perlu disesuaikan lagi? Aku juga bingung sebetulnya. Karena kalau lihat orang tua Gen Z yang sudah punya anak, mereka lebih ambisius lagi. Betul. Mereka sangat takut anaknya ketinggalan milestone. Mereka sangat takut kalau anaknya nggak bisa masuk sekolah yang mereka udah incer. Yang menurut mereka itu adalah sekolah yang paling bagus untuk anaknya. Sementara ya kita sebagai psikolog gitu ya, melihatnya kan yang bagus buat kita belum tentu bagus buat anak kan gitu. Jadi menurut lo nih si standar yang perlu disesuaikan lagi tuh yang kayak gimana?
ya ini dia nih ya. Gue tuh juga bingung. Enggak, karena gini, sebagai psikolog pun kan aku juga seorang ibu ya gitu. Gue juga jadi kadang tuh sama lah, gue juga terjebak dikit kayak misalnya kayak oh dia anaknya udah oke, bisalah pintar dikitan lagi gitu. Jadi kayak ada aja sesuatu sebagai manusia tuh kita nggak bisa lepaskan dari keinginan to be better. Betternya tuh apa, beneran better apa enggak juga aku nggak tahu gitu. Jadi aku tuh sebenarnya malah lately dalam membesarkan anak-anak tuh lagi belajar untuk mencoba apa ya, membumikan standar tuh yang aku punya gitu. Kalau standar itu kan as if aku ngejar sesuatu terus ya. Kayak pintar, tambah pintar, tambah pintar. Oh sekolahnya dari di sini kemana kemana gitu. Oh uangnya dari segini, segini, segini. Karena aku nggak bisa kontrol itu. However, misalnya kita ada prediksi ya. Kalau kita pastilah kalau dalam di segala macam ilmu menurutku. Oh kalau kita udah stimulasi ini, seenggaknya dia akan berkembang lebih baik. Tapi berkembang lebih baiknya sampai spektrum yang mana kan kita nggak pernah tahu gitu. So yang aku lagi pelajari sebenarnya yang ada 3 hal ini sih. Kayak satu, aku berusaha hadir dengan awareness aja sih. Misalnya aku kan tiap hari berantem ya sama Saga. Anakku yang menawan dia tuh aduh gitu. Kayak mirip banget sama aku tapi dia tuh kita tuh nggak bisa gitu loh Sam, settling things down in 5 minutes tuh nggak bisa. Sampai ada banget, boleh gak sih lo nurut aja, gue udah lebih hidup lama dari lo, tuh pengen banget ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya aku belajar untuk daripada aku pingin dia ngapain atau aku pingin jadi ibu yang seperti apa gitu kan, karena harus perfect gitu. Jadi aku belajar untuk yang penting aku aware sekarang gue gemes nih, sekarang gue kesel nih. Walaupun awarenya nggak selalu emosi yang bagus, tapi at least aku aware ada di mana. Dan itu yang aku pengen ajarin ke Saga. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu marah sama mami, it's okay. Yang penting you are aware. Perasaannya tuh dulu ini apa. Nah, aware tuh kan sesuatu yang kita bisa kontrol ya sebenarnya, karena ya kita tahu nih gitu. Yang kedua yaitu untuk open sama each others, itu tuh apa sih pikirannya gitu. Jadi misalnya dari anak ngerasa kebanyakan ngatur nih ibunya, atau kebanyakan keinginan nih maunya kayak gini-gini. Aku sebagai ibu ngerasanya kayak ya kamu lagi sih males sih, nggak inisiatif, nggak ini, nggak itu. Oke, berarti kan kita berdua punya pendapat yang berbeda gitu. So let's discuss, maksudnya males apa, maksudnya kebanyakan ngatur apa, and then itu seperti apa gitu. Jadi to be open itu bisa banget kita disagree, but we are open to each other. Jadi nggak harus kita setuju sama pemikiran anak kita, atau anak kita nggak harus setuju sama kita, tapi kita open aja ada perbedaan itu. Setelah kita diskusi itu untuk mencoba aja taking steps. Either kita diem sebagai step kita, atau kita coba. Oke, anak mau apa, ibu mau apa, atau bapak mau apa, dan kita coba. Menurutku 3 hal itu sebagai standar yang lebih enak dijadiin standar. Karena kontrolnya tuh ada di kita. Sisanya sudah pastilah kita berdoa, karena kita gak tahu kan mereka jadi apa. Ketimbang kita punya 5 hal yang ingin aku dekati supaya anak menjadi anak yang oke banget gitu. Nah ini yang seringkali jadi membentuk identitas anak yang membebani dia kan. Oh aku harus jadi anak baik. Oh aku harus jadi anak cowok yang provide tapi loving tapi apa gitu. Bahkan standarnya apa tapi kita bingung gitu. Itu sih. Apa yang membuat lo akhirnya punya kesadaran bahwa udah deh mendingan gue melatih sisi awarenessnya aja. Dan dari usia berapa sebenarnya anak-anak, terutama anak cowok ya, itu bisa dilatih untuk kayak gitu. Karena kan kita tahu yang selama ini beredar ilmunya adalah anak cowok itu konsep kepalanya, otaknya itu main gitu kan. Nah, lu bisa mempraktekkan itu sama Saga, itu kan sesuatu hal yang menarik ya gitu. Yang mungkin buat kita sebagai profesional, oh there is hope nih sebenarnya untuk para orang tua juga mengajarkan itu sama anak-anak cowoknya. Bukan cuman ke anak-anak cewek. Karena kan selama ini yang bertestimoni banyaknya anak cewek kan. Anak cowok tuh susah banget pokoknya. Aktif gitu kan. Gimana tuh? Itu menarik. Emang aku tuh juga nyari riset-riset tentang, karena punya anak cowok yang cukup seru ya. Aku gak mau ngomong challenging karena semua anak tuh seru menurut aku. Nah itu tuh sebenarnya tuh kayak perbedaan pertumbuhan mereka tuh kalau dari beberapa riset luar sih ya. Again di sini agak susah aku nyarinya. Itu perbedaannya tuh dikit-dikit gitu. Jadi misalnya kayak self control anak laki-laki tuh datangnya lebih terlambat 1-2 tahun katanya. Atau kayak anak perempuan misalnya dalam skill ngomong atau dalam skill yang interaksi itu biasanya maju duluan. Tapi juga ternyata gapnya tuh dikit, hanya beda beberapa bulan. Itu pun mungkin hanya 50 atau 40%, which persenannya kan berarti mepet ya, gak terlalu jauh-jauh banget gitu. Atau misalnya ya kedewasaannya mereka lah, pubertinya biasanya perempuan duluan atau katakanlah laki-laki belakangan. Tapi ya maksudnya tuh bisa terbedakan. Mungkin kalau ditanya kenapa aku memilih yang si
3 dalam kontrol itu dan si aware ini, mungkin sebenarnya aku refleksi sama diri sendiri sih. Karena I used to be, karena Semi teman lama aku tuh sangat overthinking banget kan sama things gitu. Kalau bisa semua ada standar, ada ukurannya, ada bisa aku ukur kayak gimana, itu tuh lebih bagus gitu. Dan tapi ternyata semakin aku punya ukuran, semakin aku ngukur dari situ, semakin aku panik, semakin aku cemas. Karena sesuatu yang kita takutin, biasanya dia datang ke kita terus kan. Oh belum nyampe nih. Sampai suatu hari, ya udahlah ya gue diemin aja gitu. Ya kalau memang ini belum, ya ternyata itu lebih enak sebenarnya, lebih ngebantu aku untuk punya ketenangan berpikir dan tahu step apa yang harus ku ambil. Yang penting kan itu ya gitu. Kayak karena semakin kita terhantui dengan standar, semakin kita jadi panik bolak-balik gitu. Nah, kalau dari umur berapa, sebetulnya kalau kurasa dari bayi bisa, tapi bentuknya beda-beda gitu. Tapi itu gak bisa kita ajak ngobrol. Jadi lebih yang, oh ya kita dipegang, kita ini apanya, ini badannya, ini. Jadi kayak kita ajak Lebih ngobrol. ke sensorinya Sensori ya. gitu. Kemudian kalau makin gede, mungkin makin bisa lebih banyak diskusi ya. Sebagai contoh kayak, anakku ini kan sering juga ya berantem sama anak orang gitu, dimanapun dia berada gitu. Terus kayak, Itu ya keseruannya anak cowok tuh gitu ya. gue bingung banget deh, kayak meleng dikit tuh ada sesuatu gitu. At least anakku ya, ada juga anak cowok yang kayak kalem gitu kan, profilnya beda. Di suatu hari pulang dia marah, dia bilang kayak, kenapa sih teman aku tuh selalu kayak gitu sama aku, selalu bilang ke guru, selalu bilang kemana-mana, padahal kan dia udah banyak ku bantuin, udah pokoknya ngomel lah dia. Ya seperti kita pada usia kita kalau lagi konflik sama teman gitu. Akhirnya aku nanya, kamu rasanya gimana gitu. Seperti biasa kan psikolog template-nya, kamu rasanya gimana gitu. Ya aku marah aja gini. Oke, kamu marah gitu. Terus kayak apa yang menarik? Nah, aku tuh lagi belajar nanya, apa yang menarik dari bukan marah sih, aku bilangnya apa yang paling nyebelin dulu. Nah, aku tuh ngeganti kata pertanyaan kenapa jadi apa. Ya soalnya dia gini, soalnya dia gitu. Oke. Terus aku minta kita bikin kolom, coba sebutin nama-nama teman-teman kamu lah, entah di sekolah, entah tempat les atau apa. Di situ kan agak masuk nasehat-nasehat gitu ya. Tapi aku nanya sama dia, coba kita kalau Saga mau main sama orang-orang ini, coba kita lihat yang dia suka kira-kira apa, yang dia nggak suka kira-kira apa gitu. Terus ini. Itu ya kita diskusi, aku ngobrol. Dalam hal kita berteman sama orang, nggak 100% kita tuh bisa dia sukai dan sebaliknya. Pasti ada part-part itu tuh yang kita nggak bisa gitu, atau mereka nggak suka aja. Walaupun menurut kita tuh benar, itu perbedaan pendapat aja. Jadi menurut kamu bisa ngapain besoknya gitu. Jadi mereka bisa apa gitu. Jadi itu salah satu diskusi harian yang aku taruh, itu kayaknya dari TK deh. Dari TK, tapi bentuknya makin lama makin kompleks ya. Cuman intinya biasanya aku juga nanya, apa yang kamu pikir menarik atau wonderful atau menyenangkan dari musuhan kamu nih, atau berantem kamu sama orang ini. Biasanya kayak, ya aku jadi tahu sih dia tuh ternyata begini gitu, atau aku jadi tahu sih ternyata aku tuh begini. Jadi to be able to always learn something interesting atau something new dikala hal yang gak menyenangkan dan menyenangkan tuh terjadi gitu. Oke. Ke situ sih biasanya. Dan itu bisa dari TK bisa atau dari SD? TK bisa sih, tapi pertanyaannya lebih apa ya? Mungkin kalau anakku kan nggak kamu tanya juga dia menjawab ya Sam. Dia sudah bercerita sebelum kamu Kalau tanya. perlu kalau panggil buat podcast kayaknya dia lebih bisa dibanding aku. Tapi awal mulanya dulu waktu pas umur belum terlalu banyak ngomong tuh aku biasanya sama option sih. Jadi misalnya dalam hal makan snack ya, yang bisa aku kontrol biar aku gak marah gitu. Kayak oke, misalnya dia gak mau banget makan buah. Oke, aku cari misalnya 3 snack tapi buahnya bentuknya beda. Ini udah jadi jus, ini buah, ini apa gitu. Jadi dari awal ketika dia udah bisa Sweet atau memilih. wafer? Iya, jangan gitu lah. Jadi dari awal dia bisa decide sesuatu, itu kan sebenarnya udah opini, udah diskusi ketika dia memilih gitu. Jadi aku ngajarin dari cara dia memilih sesuatu, and then semakin dia verbally semakin bagus, semakin bisa diajak diskusi. Tapi siap-siap semakin verbalnya makin bagus, perdebatan kita makin MUN, mami you never win. Iya benar juga ya. Tapi apakah segitu pentingnya ngasih pilihan atau kebebasan berpendapat sama anak yang berkontribusi pada dia punya keyakinan dan dia punya leadership sehingga dia gak jadi bingung pada saat dia dewasa? Atau sebenarnya gak ada korelasi, itu another thing sebenarnya? Menurut aku itu penting, dan dia juga harus, menurut aku ya, of course itu penting karena
itu kita merole modelkan juga kan bagaimana kita membuat sebuah decision. Ada beberapa pitfalls yang aku lihat. Kadang gini, ada parents yang semua parents tuh sering tahu kan ada konten yang bilang misalnya anak tuh jangan terlalu banyak dibantu supaya kita ngasih room dia untuk berkembang, internal motivation-nya untuk nyelesain masalah dia sendiri. Bentuk bantuan tuh beda-beda. Ada orang yang ngerasa nggak ngebantu dengan cara ya udah dia liatin. Ada yang dia ngerasanya nggak ngebantu tapi dia ngeberesin masalah anak ini dengan ibu-ibu atau bapak-bapak lainnya. Itu sebenarnya Tanpa sama aja anaknya kan. tidak tahu. Iya, tanpa anaknya tidak tahu. Atau kayak beneran dia yang maju. Dulu aku tuh pernah juga lah waktu SD dimarahin bapak orang atau ibu orang karena kita berantem sama anak ya gitu. Nah, ya itu kan yang sebenarnya kita harus sampai batas mana sih bantuan ini terjadi dan bentuknya apa. Kapan kita perlu turun langsung, kapan kita cuma ngelihat doang gitu. Nah, ketika ngelihat doang, salah satunya kita kasih pilihan gitu, itu lumayan berkontribusi sih menurut aku ya, untuk dia kan dia jadi ngerasa dia punya kontrol ya. Jadi biasanya aku kayak di waktu itu pernah, kenapa bukan mami aja yang ngomong sama guru-guru gitu misalnya, atau sama guru les, guru mana gitu, terus aku bilang, kan bukan urusan mami gitu. Kayak kamu butuh bantuannya apa gitu, ya diomongin gini, kamu punya pendapat itu, oke let's find out kira-kira kamu bisa ngomong ke guru kamu atau temen kamu atau mungkin orang tuanya temen kamu dengan cara apa. Bantuan aku adalah aku akan diskusi itu sama kamu, sama nanti aku temenin nih sampai tempat lokasi tersebut, kamu lihat dulu seperti apa gitu. Ya aku menyimpan juga deg-degan nih kalau gue harus turun ya udah gitu, tapi biasanya Tapi jadi kayak lu kayak nge-coaching Saga gitu ya? iya bener lagi, iya jadi kayak aku berusaha coaching gitu. Karena itu akan berbeda dan sering kali juga pas dia udah siap ternyata udah gak ada apa-apa lagi gitu ya. Anak-anak bingung anak-anakan, mereka baikan lagi. Jadi menurutku itu sangat berpengaruh sih pemberian kesempatan lewat diskusi atau lewat pilihan atau lewat mendengarkan pendapat dia. Satu lagi yang berpengaruh juga bahwa tidak semua pendapat kita sebagai orang tua tuh wajib wajib menerima tapi tidak wajib untuk harus setuju dan harus iyain. Karena ada posisi kita juga ada maksudnya value yang kita pegang as parents, dan ya ini ada kuasa formal di hidup itu gitu kan. Kalau kamu kerja, kalau kamu dalam tatanan negara dan lain, ada kuasa formal yang gak bisa lu apa-apain. And then itu kalau misalkan kita gak terbiasa dengan hal itu, it will be very frustrating, masalah mental juga akhirnya gitu kan. Jadi kayak bahwa tetap balance, kapan kita kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan this is it. Itu udah gak bisa. Walaupun nanti semakin gede kayaknya semakin banyak, kenapa harus kayak gitu. Apalagi menurut aku Gen Alpha yang susah adalah membicarakan tentang sesuatu yang standar benar dan salahnya tuh gak jelas, gak ada angkanya. Yang lebih ke value kayak sopan santun. Kenapa kaki gue gak boleh naik meja? Kan gak ada yang bilang naik meja salah. Secara ukuran itu susah kan gitu. That's why akhirnya diskusi tentang value semakin gede tuh makin penting. Karena nanti yang menentukan dia jadi cowok bingung atau enggak ya tergantung value dia apa. Kalau misalkan dia nggak mau, misalnya value dia nggak mau membebani orang, atau value dia nggak mau membuat orang merasa bersalah, dan mungkin bentukannya adalah ya gue nggak mau membuat ini bingung, jadi gue mau mendesain ini kira-kira seperti apa. Jadi kita ngobrol aja nih, kita berdua tuh nggak enaknya apa, kan kelar gitu. Dan sebenarnya kan ini juga bisa dipraktekkan buat anak perempuan juga kan. Yes. Tapi menurut lo sebenarnya seberapa penting kita perlu memberikan stimulus ya sama anak dengan coaching kayak gini untuk ngebantuin mereka memetakan hidupnya mereka lah ya. Membuat mereka menjadi siap sebagai individu dewasa kan. Yang di pola pengasuhan mayoritas di keluarga Indonesia yang gue amati itu adalah cewek itu dibikin dua sisi nih. Satu harus super strong, lebih kuat daripada anak cowok, atau justru jadi princess banget. Yang ya udah lo pokoknya terima aja. Gitu. Dengan mungkin fenomena ada princess treatment, atau fenomenanya pokoknya harus cari cowok yang super provider. Padahal sebenarnya kita menuju era yang semuanya serba setara. Jadi harusnya dua-duanya punya kemampuan provide yang sama. Dibandingkan kita cuma nuntut cowoknya pokoknya harus begini. Ya itu kan kayak zaman Siti Nurbaya. Lo mau nikahin perempuan harus bawa kerbau berapa ratus gitu kan. Kalau sekarang kan udah tidak seperti itu. Walaupun mungkin kaidah itu tidak bisa digubris gitu ya. Mas kawinnya tuh emang harus ada gitu, mutlak gitu. Tapi dalam kondisi provide yang tadi lo bahas di awal, ada pakemnya.
cowok tuh memang harus jadi provider. Tapi ada situasi-situasi tertentu juga dalam pernikahan atau dalam relation yang mungkin dia lagi nggak bisa provide gitu. Ayo, what do you think? What do I think ya, kayak sebenarnya kalau mau jujur dari dalam hati, kalau untuk zaman sekarang kayaknya si pola Siti Nurbaya harus jadi princess dan nggak ngapa-ngapain tuh buat aku itu very risky di zaman ini. Seperti yang Semi bilang tadi, makin kesini mungkin dari situasi ekonomi, situasi geopolitik dan segala macam. Yang kalau kita kecilkan ke parenting, I think kayak untuk punya anak yang berkembang, kita punya anak kita berkembang. Berarti kan yang masih berkembang kita dulu as a person kan. Gak bisa dong kita maksa, kamu harus berkembang, kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa jadi ini jadi itu. Tapi kita juga gak kayak gitu. Jadi buat aku justru membesarkan anak perempuan itu kan tidak ada hubungannya dengan, menurutku ya, tidak ada hubungannya dengan kita bisa mandiri, kita bisa punya identitas yang kuat, kita tuh siapa, kita bisa cari uang, kita bisa punya karya, atau kita suka produktif di rumah ngurusin anak segala macam dengan kita tidak memerlukan laki-laki dan lain sebagainya. Menurut aku itu dua hal yang berbeda sih gitu. Karena tiap orang kan again ya decisionnya ada lagi. Jadi menurutku mau laki-laki mau perempuan justru zaman sekarang itu kayaknya mesti punya hal tersebut sih gitu. Kayak looking at you, ada Monica misalnya gitu kan. Pasti ada banyak value yang kamu juga diskusi atau kamu ngobrol atau kamu membantu mengarahkan kan, walaupun akhirnya yang kita bisa kan sebenarnya cuman ngasih tahu, kita tawarin, dia cobain jalan, hasilnya kayak apa tuh kan sebenarnya udah urusan yang di atas dan urusan dia kan gitu. Jadi menurutku justru dari situ nanti misalnya dia pengen jadi princess, kan princess banyak, nggak selalu princess yang ketemu prince-nya jam 12 malam, tapi ada princess yang dia bisa perang loh. Dia bisa ikut membela keluarganya loh. Ada princess yang dia tahu dia harus ngapa. Ada princess yang pinter juga gitu. Jadi ya to what extent adalah ya memupuk value kita pingin. Gini sih, aku tuh ngerasa akhirnya setelah aku jadi orang tua, bener ya ada titik kalau aku bangun, alhamdulillah nih aku masih hidup. Kalau aku gak ada, anak aku tuh gimana gitu. Jadi itu sih yang aku kayak mau perempuan mau laki-laki, ya kalau aku gak ada insya Allah pasti ada yang nangkap. Dan insya Allah dia punya standar minimum atau apa tuh katanya tadi bare minimumnya, dia bisa hidup di dunia ini dan ya thrive aja gitu. Itu sih ya. Oke. Kalau konteksnya relationship ya, masih nih dengan si cowok bingung ini, ceweknya tuh gak masalah loh, gak masalah kayak si cowok itu sekarang karirnya lagi di mana. Walaupun banyak juga yang sudah mengalami, let's say jomplang nih, ceweknya punya penghasilan puluhan juta, laki-lakinya penghasilannya masih di bawah 10 juta. Nah, tapi itu juga karena ada perbedaan dari sisi usia, dari pengalaman, dari bagaimana proses mereka di awal bisa dapat kerja. Mungkin yang cewek lulus kuliah udah langsung kerja, karirnya langsung meningkat secara pesat gitu. Sementara cowoknya kompetisinya semakin besar di ruang lingkup pekerjaannya dan dapat kerjanya kebetulan yang hierarkinya sangat tinggi, sangat berjenjang, walaupun stabil tapi untuk kenaikan pangkat dan gajinya jadinya sangat minim gitu ya. Nah ini ceweknya gak masalah kok gitu, yang penting kan ini gitu. Kita gak ngomongin Taylor Swift yang udah kelihatan jomplang banget ya, kekayaannya ya itu kayak dua perusahaan merger itu. Nah kalau yang sederhana di Indonesia kan banyaknya gitu ya, angka penghasilan istrinya itu 2 digit, si cowoknya masih 1 digit. Yang di generasi millennials mungkin udah mengalami hal itu dan akhirnya capek. Yang di generasi Gen Z ada yang gak usah, pokoknya don't settle for less. Tapi juga ada yang merasa ya udahlah gak apa-apa gitu, karena ya entah gak tahu ya, bisa dibutakan cinta, bisa dipelet. Dipelet loh. Bisa macem-macem gitu pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Tapi si cowoknya memilih untuk enggak gak mau. Gitu. Dan itu dianggap bahwa wah ini cowok bingung banget, gak pede banget, apa segala macem gitu. Sebenarnya apa sih gitu tolak ukurnya gitu untuk kita sebagai individu punya rasa pede yang cukup baik supaya kita
tidak melihat lagi relationship itu tolak ukurnya dari kemampuan finansial kita? Sebenarnya menarik adalah kalau terganggu banget sama cowok bingung, kenapa bingung gitu sebetulnya ya. Kayak ya udah. Ini menurut aku ya, in short kayak mungkin si sepasang orang ini memang ada di value yang sangat berbeda gitu. Bisa jadi yang menarik tadi kamu nanya tentang kayak gimana tidak meletakkan bingung dan tidak bingung ini hanya dalam standar teknis material gitu. Ya berarti balik lagi kan, apakah makanya ketika kita ngomongin provide itu kan sebenarnya ketika kita ngomong provide itu kan banyak banget ya jenisnya gitu. Apakah kamu mau uangnya banyak sekali tapi kamu tidak punya decision making sama sekali dalam maksudnya kamu princess tapi princess yang harus nurut banget sama aku misal. Tergantung kan dia melihat provide itu seperti apa juga harus dicek. Apakah kamu nyaman. Maksudnya mungkin ada orang yang nyaman apa-apa diatur-atur gitu. Ya nggak apa-apa toh gitu. Yeah. Atau misalnya ada orang yang nggak nyaman gitu. Nah ya berarti kita lihat kayak si provider, si uang ini tuh sebenarnya dilihat sebagai apa sih? Dilihat sebagai identitaskah buat kita, sehingga ketika itu turun sedikit, misalnya turun 50.000 itu serasa turun 50 miliar harga dirinya gitu kan. Biasanya kan karena meletakkan itu makanya jadi kebebanan gitu. Atau kita bisa ngelihat relationship ini menyenangkan atau layak untuk diperjuangkan karena kita punya value-value lain yang more than si jumlah yang bisa dihasilkan. Karena aku setuju, karir tuh bukan cuma tentang misalnya suaminya jenjangnya lama gitu ya, atau misalnya kalau yang bisnis sometimes bulan ini oke, bulan depan kita nggak tahu, 2 bulan lagi kita nggak tahu, iya kan. Atau misalnya pingin banget kerja tapi nauzubillah min dzalik sakit, terus ada ya atau dipanggil atau yang lain sebagainya gitu. Jadi itu balik lagi sih ke value, bagaimana kita melihat value apa tuh yang penting, dan untuk tidak bahasanya terlalu attach banget bahwa value itu tuh menggambarkan kita as a person banget gitu. Boleh menurut aku, tapi kalau kita gantungkan banget biasanya akan membuat kita cemas berlebihan sih. Seperti misalnya kalau kita nggak punya gaji segini gitu ya, dalam dalam periode tertentu banget atau di umur 30 before 30 gitu. Itu kayak the end of the world gitu. Padahal kita nggak tahu, ada orang yang mentasnya 40-ish atau 50-ish gitu yang kayak kalkulatornya Tuhan kan sama data spend-nya Tuhan tuh lebar, kita nggak ngerti gitu. Jadi again sih kayaknya menurut aku itu lebih ke, ya kalau menurut kamu cowok ini bingung dan kamu bingung, coba tanya apakah kalian dalam value yang sama, sehingga kita bisa menjawab ini udah setara atau belum gitu. Value-nya berarti, Iyalah. bukan vision. Vision bisa sama tapi driven value-nya beda. Menurut aku ya, misalnya visionnya mau tiap tahun kita ke luar negeri bareng-bareng terus gitu. Yang satu misalnya value-nya karena dengan pergi-pergi tuh aku menunjukkan excellence aku gitu. Kayak ini aku udah berhasil jadi manusia. Yang satu value-nya ya karena kalau kita itu bentuk dari rasa menyayangi gitu. Jadi kita pergi spending time sama orang yang kita sayangi, kan nanti mungkin behaviornya akan berbeda kan. Iya kan, jadi kayak bentuk visinya sama tapi behavior kita beda. Nyaman tidak? Kalau nyaman gak apa-apa, kalau gak nyaman let's redefine lagi sebenarnya value kita masing-masing tuh gak harus selalu sama, tapi kita bisa nerima juga. Karena gak mungkin gak sih kita ketemu orang yang 100% titik di segala hal tuh values-nya sama gitu. Enggak sih, dan vision bisa berubah, value juga mungkin bisa berubah ya. Betul banget. Tapi gimana, kalau gue lebih ngeliatnya gimana kondisi ketika value itu bisa terus menerus jadi currency yang tepat gitu dalam relationship-nya. Yang menarik sebenarnya tadi kamu ngomong vision tuh adalah kayak pernah gak ya kita mikirin sama pasangan atau kegiatan apa atau project apa yang tidak pernah ada habisnya gitu. Jadi supaya kayak dia berkembang terus kan. Jadi kita jadi lebih bukan cuma yang kayak terukur banget, tapi juga kayak misalnya membersihkan sampah seluruh dunia atau apa gitu. Yang macam-macam lah yang kayak kita bisa develop terus tuh sense kita berdua tuh value-nya tuh apa. Dan aku setuju banget si value itu sangat bisa berubah. Mungkin justru yang dibelajarin tuh kalau ada sesuatu yang nyebelin buat kita, itu kecolek bagian apa and what to do about it sih gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, karena ini menarik banget. Kalau kita membedah tentang value dan behavior yang tadi lu udah contohin, bisa jadi value-nya tuh sama, sama-sama orang yang adventurous. Tapi
behaviornya yang satu adventurous beneran dengan hobi, yang satu justru adventurousnya sama cheating, sama pengalaman. Hobi berarti misalnya dia hobi mancing, value-nya adventurous kan. Dia mancing tuh ke laut gitu tiap bulan, pokoknya ada momennya itu. Tapi yang satu dia hobinya adalah dia nggak punya hobi, tapi dia adventure-nya Adrenalinnya beda ya. adrenalinnya beda. Bagaimana menyembunyikan hubungan yang terselubung, deg-degan dopaminnya tuh ada gitu. Tapi dia bisa menyembunyikan itu terus sehingga si pasangannya nggak tahu gitu. Itu behaviornya beda kan? Value-nya sama. Sama-sama nih suka adventurous. Jadi pas awal-awal kenal deket, misalnya dia bukan orang yang hobi mancing, terus dia ketemu si pasangan hobi mancing, oh this is something new. Gue ikutan deh, gue pelajari deh mancing itu gimana. So it feels kind of romantic di awal. Oh value kita sama, kita suka adventure juga di laut mancing gini gitu. Tapi pada saat udah in relationship yang sebenarnya, egonya udah tergerus dan lain-lain gitu, value-nya tetap sama nih. Tapi dia ngerasa udah gak ada excitementnya lagi, dopaminnya udah gak terproduksi lagi karena kegiatan mancingnya udah jadi membosankan. Dia butuh kegiatan yang lain. Dia ketemulah orang lain yang mungkin hobinya masak. Ini adventure baru nih. Dia bisa masak masakan apapun dari seluruh dunia gitu. Jadi tapi karena ini hubungan terlarang, mau gak mau jadi disembunyiin gitu. Nah itu gimana? Sama nih value-nya. That's very interesting. Tapi behaviornya bisa beda. Iya. Kurasa kalau kayak gitu sebenarnya gini sih. Tetap ya namanya value benar bisa sama, behaviornya berbeda. Tapi mungkin kita bisa settle down. When you settle down with a person, entah itu dalam relationship apapun, kan walaupun sengawang apapun itu pasti ada love between you both, right gitu. Itu tuh di awalnya tuh ada gitu. Let's redefine again, what do you mean, what those both parties mean by love. Itu sih menurutku. Value tentang melihat hubungan berduanya ini seperti apa. Karena benar adventurous bisa beda, dopamin bisa beda. Misalnya kayak apa ya, kalau tentang aku sama anakku mungkin gitu ya. Misalnya kita sama-sama senang adventurous. Aku senangnya mungkin sesuatu yang kayak manjat, muter-muter gitu. Kalau Saga mungkin senangnya dapat fakta baru nih dari kayak video, buku atau apa. Itu tuh bener-bener bisa ini banget gitu. Nah, ya let's redefine kalau misalkan kita sama-sama sayang, si value yang sama tadi yang bisa menyamakan kita berdua apa gitu. Tapi kalau menurut aku tetap harus ada rulesnya sih. Kalau itu menggerus kita, kalau itu udah nggak sehat, apalagi itu pasangan ya. Ya termasuk sebenarnya anak dan orang tua juga gitu, itu harus diselesaikan. Apapun bentuk atau decision yang kita mau pakai untuk menyelesaikan. So let's redefine again our value on love. Itu sebenarnya kayak apa? Dalam ya. Semoga kita bisa mendefinisikan ulang cinta. Iya. Dari tadi ya gitu. Biar gak bingung gak sih? Iya benar, biar gak bingung settle downnya di cinta gitu. Iya. Karena bisa masuk kemana aja, ke pengasuhan juga bisa. Bagaimana kita mencintai anak kita, ke pasangan juga bisa kan? Ke teman juga bisa. Ke teman juga bisa, ke keluarga, ke follower. Oke, ke lingkungan, atau ke negara ini, ke semuanya. Semoga kita tetap cinta sama Iya negara. dong, bismillah. Thank you ya Sas ya. Sama-sama Semi. Bye-bye.